debat aku sama kamu. Ya udah tidur sana, tidur. Itu nggak tahu moderator menaikkan Anda. Aduh sayang deh sama aku. Aduh puji Tuhan. Enggak. Sayang. Kamu mau dimintai keterangan temannya yang kemarin itu. Katanya cek per cek itu sepupunya kamu katanya. Siapa si Brondon tuh? Iya, si Broncong. Oh ya, broncong ya. Kenapa deh bang? Katanya kamu sama dia itu saudara. Aduh, memang si Zuma ini ahli dengan menambah kata-kata. Aku capek. Aku lagi pengen enak ngeliat wajah lagi santai gini, ngeliat posisi lagi capek kan. Malas debat. Katanya, apa katanya? katanya sih gitu, kamu sepupuan. Sejelas itu kau lihat aku berkelahi sama dia sepupuan. Matamu itu salah. Mungkin kesini matamu gini nih. Salah lihat kau mungkin tuh. Sejelas itu ibaratnya gini loh bang. Kalau orang masuk ke rumah orang itu boleh marah, tapi harus ada apanya. Jangan terlalu marah gitu. Susah Wak. Boleh nggak sebagai persahabatan kamu bujuk-bujuk teman-teman kita yang ahli dalam Bible Matnek Kokomalku, kayak pendeta, pastor, guru sekolah minggu gitu, ajaklah ke sini. Ada bincang. Gini. Tapi di kedai tua ada Sintua namanya. Tahu kok Sintua? Sintua di kedai tua pula kok semalam lagi. Bukan. Dia tuh duduk di kedai tua tuh. Ibaratnya dia sharing-sharing cari ilmu. Aku pun di sana sharing-sharing juga tentang agama. Ya suruhlah naik ke sini. Bukan. Dia nanti dari HP ku. Kalau mau besok. Oke, aku tunggu ya. Dia lah. Sintua dia. Ibaratnya Sintua tuh, kalau Sintua ini apa ya? Di bawah pendeta lah ilmunya. Oh iya, boleh. Suruhlah ke sini ya. Aku tunggu ya. Pakai HP ku nanti apa sama dia? Iya. Apa aku viral aku gara-gara kau? Awas kau nanti ketangkap ke semua pasukan mereka kata. Aku baik-baik aja, nggak ada. Memangnya nyata-nyata aja yang ku bilang nanti ketangkap kau kata. Apa pula pasukan ada? Awak sesak napas bang kalau naik ke live nih bang. Serius? Ada deg-degan gitu, ibaratnya kayak ada efek sampingnya gitu. Naik ke live nih rada-rada, kalau kita baik masuk rumah pribadi, kalau kita agak jahat masuk penjara Wak. Makanya agak rada-rada gini-gini jantung tuh. Ini ada pendeta dari Papua nih. Halo saudara Ampi. Selamat malam Bang Suma. Malam juga. Buka kamera saudaraku. Baik. Bang Hayaka. Silakan. Hayata. Bukan, beliau ini jenggot maut. Wih, jenggot maut. Kau kayak nggak berjenggot. Kau jenggotmu di leher ini kuliah. Halo saudara Ampi, buka kamera. Ngomongin orang yang ngomongin diri sendiri kau nih bang. Dosa. Serius? Enggak, serius. Aku temanan sama beliau ini. Halo, saudara Ampi. Halo abangku yang baik hati dan tidak sombong. Iya, saudaraku. Jenggot naga, silakan buka kamera. Moncong yang tak bisa membuka maskernya. Apa pula kau Oke, begitu aku ngomongnya? buka kamera. Ayo kita debat. Apa Ayo ya, masalahnya? ayo, silakan. Tengoklah kan. Selamat malam. Iya, malam. Jangan kau makan hand body ya. Ngapain kau makan hand body malam-malam? Kau punya. Kau kira nggak tua nih matamu nih, nggak tua nih. Ini abang ini yang dibawa, dia makan hand body itu coba ya. Wih, Hembodi Bang apa? jenggot. Ganteng kali Itu. jenggot kau bang. Bah. Kalau dikibas itu bang, dikibas ke muka tuh. Woi. Sembiriwing bang. Kutu jenggot itu udah kayak kecoa itu. Apa masalahmu Suma? Oke. Gak apa-apa. Itu ada tema tuh. Ada tema Suma, apa masalahmu bukti? apa? Ada tema di sini, apa bukti Iya, Kristen temamu itu? Masalahmu apa? Pertanyaanmu apa? Apa sih? Sederhana ini, kesempatan untuk memberikan bukti kepada kami bahwa saudara kami Kristen itu adalah pengikut Yesus, kan gitu. Silakan. Oh, membuktikan bahwa Kristen itu mengikuti Yesus ya? Ya,
Kalau saya bisa buktikan apa konsekuensinya buat Bang Suma. Berarti Anda mencoba untuk menipu saya. Nah, kau yang menipu di sini kok. Iya, karena Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi Anda mau mencoba membuktikan Kristen itu gimana pengikut ceritanya. Yesus, makanya dia mengajarkan Nah. tentang kasih, karena Yesus mengajarkan tentang kasih. Itu Bukan makanya kayak saya Islam mengajarkan tentang kekerasan. Makanya saya minta buktikan gitu Bang. Oke, saya Silakan jangan buktikan, emosi buka Yohanes dulu. 10 ayat 16. Buka Yohanes 10 ayat 16. Buka. Yohanes 10 16. Masih ada lagi domba-dombaku itu. Buka dulu, makanya. Dibaca aja. Apa katanya di situ? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan. Itu berbicara tentang orang Israel. Dengar dulu semua, Baik. kau diam. Itu Tuh, berbicara katanya kasih, Yesus bicara berkata aja untuk berapi-api, man. orang Israel, tetapi Yesus berkata bahwa ada di luar orang Israel itu yang perlu ia selamatkan, yaitu orang-orang yang mau percaya kepadanya. Begitu. Oke, baik. Kau Boleh jangan saya sembarang. bicara? Silakan. Oke, baik. Jadi gini saudaraku Ampi, Anda harus tahu itu secara filosofi, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Dalilnya ada di dalam kitab Yesaya 50 nomor 1. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Apakah saudara Ampi ini Bani Yakub? Anda membantahkan ayat yang tadi saya bawa, makanya kau baca dari Sabar atas. dulu. Dengar dulu. Sabar dulu, Bang. Kau jangan mempelintir-pelintir. Kau baca ayat itu dari atas, ayat 4, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa Tahu. Yesus datang untuk domba-domba yang hilang daripada Israel. Tetapi Yesus menyambung perkataan itu, dia mengatakan bahwa ada domba-domba lain di luar kandang ini yang perlu saya selamatkan. Yaitu siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada ajarannya. Disitulah Yesus akan menyelamatkan mereka, atau membawa mereka menjadi satu kawanan dengan domba yang hilang itu, untuk dituntun oleh Yesus dan mendengarkan Yesus, mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dengan ajaran kasihnya, yaitu orang-orang Kristen. Begitu. Jadi di luar bangsa Israel, Yesus pun datang untuk menyelamatkan mereka. Begitu. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang domba ini, saya ingin tahu, apakah Anda Bani Yakub? Di sini Itu saya tidak berbicara tentang Bani Yakub, tetapi Yesus yang berbicara bahwa ada domba lain. Kalau domba lain berarti bukan domba yang ada di dalam yang adalah keturunan Nabi Yakub, tetapi domba yang lain yang di luar daripada domba yaitu keturunan Yakub. Berarti ada orang-orang lain di luar Israel yang percaya tentang pengajaran Yesus. Makanya mereka masuk ke dalam kawanan domba itu dan menjadi satu dengan kawanan domba itu. Begitu, Suma. Bukan, maksud saya gini, apakah Anda ini adalah Bani Yakub? Itu dulu. Saya tadi sudah pertegaskan bahwa saya bukan Bani Yakub, tetapi Yesus berkata menggunakan perumpamaan itu bahwa ada domba lain di luar bangsa Israel yang perlu untuk diselamatkan, yaitu orang-orang percaya kepada ajaran Yesus. Begitu semua. Nah, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, baik itu di dalam Yesaya 49, Kejadian 20, itu jelas sekali diterangkan, Kejadian 30, bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Itu dulu. Kenapa Yesus mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar
di luar Yerusalem. Bahasa Yunaninya di situ aule. Aule itu artinya kandang. Di luar kandang ini, di luar Yerusalem, di luar halaman dari Yerusalem ini ada juga domba-domba. Kenapa disebut domba-domba di luar Yerusalem? Sahabat dulu. Karena kalau kita lihat Yehezkiel 5 nomor 12-13, Tuhan Bani Israel, Eloah Abraham, itu membuat Bani Yakub berpencar ke seluruh penjuru mata angin, ke seluruh dunia. Sehingga Yesus berpesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau pergi ke orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau domba dari Bani Israel itu ada di Indonesia, mereka harus ke Indonesia. Ada di Amerika, mereka harus ke Amerika untuk mencari domba. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Makanya kalau Anda baca Matius 15, ada orang Kanaan datang kepada Yesus, dia disebut anjing sama Yesus karena dia bukan domba. Benar, Bang Suma. Gitu. Oke. Begini, Bang Bagus. Yang Bang Suma terangkan itu berbicara tentang orang-orang di luar Israel. Jadi domba itu kalau domba yang ada dalam kawanan itu yang hilang, itu yang Yesus datang untuk mencari mereka dan membawa mereka kembali kepada kandang itu. Tetapi Yesus lanjut dan berbicara bahwa ada domba lain di luar kandang ini, berarti di luar bangsa Israel. Di luar daripada bangsa Israel, itu berbicara tentang di luar daripada bangsa Israel. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu yang mau diselamatkan, Bang Suma. Salah Anda, salah. Aku tanya dulu. Tentang kandang di dalam Israel. Kalau di dalam Israel itu disebut domba, atau keturunan Yakub itu disebut domba yang hilang atau domba yang mau diselamatkan oleh Yesus. Tetapi Yesus berbicara lanjut. Dia mengatakan bahwa ada domba lain di luar daripada kawanan ini atau di luar daripada bangsa Israel. Itu merujuk kepada orang-orang percaya atau orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang mau diselamatkan, Bang Suma. Baik. Jadi perjanjian lama berbicara tentang domba yang merujuk kepada keturunan Yakub. Tetapi Yesus melanjutkan perkataannya itu bahwa ada domba di luar orang Israel. Begitu. Jadi gini, di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Tolong tunjukkan suara Yesus yang mengajarkan kemudian orang-orang untuk ibadah hari Minggu. Abangku, saudaraku yang di atas, coba buka tadi Yohanes 10 itu ulang, baru kita baca dari atas ke bawah supaya kita tahu konteks apa yang Yesus bicarakan. Coba. Anda kan mengatakan Anda domba. 13 sampai 16, coba. Karena di situ sangat jelas bahwa Yesus mengajarkan bahwa orang-orang di luar itu akan dibawa untuk bergabung kepada domba-domba yang di dalam kandang itu dan menjadi satu kawanan, sehingga mereka mendengarkan suara Yesus. Kenapa nggak bisa bicara orang ini, woi? Kenapa kau bicara sendiri? Kau sudah gila kah? Bagaimana kau? Saya bertanya, Yohanes 10 yang Anda bawa itu di data 27, Yesus berkata begini, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka dombaku mendengar suaraku. Kalau Anda dombanya Yesus, saya minta Anda kemudian menjelaskan kepada saya di mana suara Yesus yang mengatakan tentang ibadah di hari Minggu. Kan dombaku mendengar suaraku. Dong, kita berbicara tentang pengajaran Yesus dong. Yesus kan justru karena itu. Semua. Saya kan mau menjawab kamu diam, jangan kamu panik. Ya justru karena itu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, dombaku mengenal aku. Aku mengenal dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Di mana suara Yesus yang menghantarkan orang ibadah Minggu? Di mana orang mengikuti Yesus berjalan ke gereja di hari Minggu? Ada?
Yesus itu bukan mengajarkan tentang hari Minggu saja atau Loh, berbicara tentang Yesus hari Minggu mengatakan, saja. Dia aku mengajarkan, mengenal dengar dulu, dombaku. Suma, jangan kau panik. Saya jelaskan dulu, jangan kau panik. Aku Suma. mengenal dombaku, dombaku mendengar Iya, suaraku. saya mau jelaskan ayat itu, Bang. Wah, Jangan kau silakan. langsung membawa arahan pemikiran kami ke hari Minggu. Hari Minggu itu apa? Sabar dulu. Kan Kita Yesus berbicara mengatakan mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. iya, saya Mengikuti menjelaskan aku. tentang ayat itu. Kenapa kau panik? Loh, kok aku panik? Aku ke sinagoge, muridku kemana? Aku ke sinagoge, muridku kemana? Jadi maksud Suma mendengarkan suara Yesus. Suma yang mendengarkan suara Yesus. Bukan. Saya Jadi bukan Yesus pengikutnya. juga sholat. Yesus Saya juga bukan- pergi ke saya bukan sinagoga. pengikutnya. Suma ke sinagoga juga. Saya pengikut Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan saya, murid-muridku, domba-dombaku mengikuti aku. Aku ke sinagoge di hari Sabtu. Muridku kemana? Di mana di Al-Quran bilang harus berdoa di masjid? Di mana? Ya Allah ya Karim. Dengarkan saya, dengar. Makanya Yesus kau dengar, mengatakan, saya jelaskan ayat itu. Jangan kau langsung membawa arahan pemikiran kami ke hari Minggu. Yesus Karena Yesus esensi mengatakan begini. daripada Yesus Kristus mengajarkan itu mengajarkan tentang kasih. Itu inti Ya, kalau daripada pengajaran kasih Yesus itu Kristus. yang disebut kasih bukan itu berbicara ada. tentang ibadah. Disebut kasih itu adalah mengikuti instruksi Yesus, itu disebut kasih. Nah, sekarang Yesus Kasih itu mengatakan, mengasihi engkau sebagai musuh. Mengasihi bagaimana engkau. kau mengatakan Tetap aku kasih mengasihi kepada dan saya? Bagaimana kepada kau sebut kamu. kau Ya, Bang kasih Suma. kalau kau mencontohkan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Yesus? Bagaimana kau bilang kamu kasih kepada saya kalau kau mengajarkan sesuatu yang Yesus tidak pernah Ini ajarkan? cuma Yesus itu tidak mengajarkan tentang badani, saudara. Kata siapa? Yesus itu mengajarkan Kata tentang siapa? hati yang menyembah. Kata siapa? Makanya Yesus bilang, penyembah Kata siapa? benar harus menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus Jadi tidak berbicara berkata tentang badani, harus di dalam bersihkan Yohanes badan selama 14 satu hari nomor 5 kali. 12, Bukan, tetapi berbicara tentang barang hati aku yang berkata menyembah. kepadamu, aku Begitu. Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya, kami Aku melakukan. sabar dulu, sabar. Aku melakukan pekerjaan di hari Sabat. Aku ke sinagoge. Yang percaya kepadaku melakukan itu juga. Nah, kamu hari Sabat kemana hari Sabat? Kamu kemana? Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mulai ngaco ini, mulai mabuk ini. Terlalu panjang, terlalu Makanya panjang. kau harus tahu itu. Sekarang saya buktikan kepada saudara nih. Kita Dia buktikan datang ya. Untuk menggenapi. Saudara Ampi, Jangan ini kau terakhir panik, dari saya. Suma. Seharusnya saya ini punya giliran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Kenapa kau yang Sabar. menjelaskan? Berarti kau itu Saya- mau takut, kau mau takia di Saya sini. tidak Kau ada bertanya, bukti saya dari yang Anda. harus jawab, bukan kau yang Anda harus tidak jawab. bisa memberikan bukti kalau Anda itu pengikut Yesus. Nggak ada Saya mau beri buktinya. bukti, tapi kau tinggal bicara terus. Bagaimana kita mau beri bukti? Tadi kesalahan Anda itu karena Anda menganggap diri Anda domba. Saya tidak menganggap diri saya domba. Yesus yang bilang sendiri bahwa domba di luar Israel itu domba yang di luar Israel. Tidak Di luar ada dari dikatakan tanah. domba di luar Israel itu nggak ada. Kau mengerti Jangan itu? menipu. Jangan menipu. Kau Tidak yang ada menipu. dikatakan di Yohanes 10 nomor 16 di luar Israel itu nggak ada dalilnya. Coba Anda baca. Apa nggak ada dalil? Justru Coba di Anda baca Al-Quran itu nggak ada Yohanes dalil. 10 Kau sembahyang di Yohanes masjid di mana? 10 Yohanes 10 yang Anda maksud tadi. Dengar. Yohanes 10 nomor 16 yang Anda maksud tadi, boleh Anda baca. Ada nggak kata Israel di situ? Domba, kau dengar dulu, domba yang di dalam kawanan itu berbicara merujuk, kau dengar itu perumpamaan merujuk kepada bangsa Israel. Kalau Salah. domba di muka kandang itu, Salah. itu Jangan orang-orang begitu, jangan percaya begitu, nggak keluar bagus. Israel. Makanya kau Kamu yang mengerti. punya Bible, Jangan kamu yang baca punya Bible, Alkitab kamu yang itu melintir. untuk mau framing. Kamu yang punya Bible, kamu yang pelintir. Nggak boleh kau pelintir Biblemu, nggak Kau yang boleh. pelintir-pelintir. Bentar, Di situ Bang, dikatakan. Aku ambil Alkitab biar
jelas kulihat kan langsung. Baca. Ambil Alkitab, Baca, kamu baca, yang- baca. Ini ngapain ribut-ribut Iya. satu. Sama-sama berjenggot kalian, aku sendiri yang beda, kalian pula yang berkelahi. Baca, Aneh baca, kalian baca. ini. Enggak ada kata Israel di situ. Ini penipu ini memang. Orang Saya nipu. tidak memang di situ tidak ada kata Israel di situ. Di situ Kamu Domba, dengar dulu semua. Kau jangan terlalu ketahuan. Di situ Menipu lagi. Menipu lagi. Menipu lagi. Berapa tadi bang? Kau nipu lagi. Kau nipu lagi. Kerjamu dari dulu kayak gitu aja terus nipu-nipu. Tipu itu. Kau tadi mengatakan ada Israel di luar Israel berarti Papua gitu maksud lo? Kau buka dulu yang 10 kau tukang framing Hei, semua. jenggot naga. Buka itu. Kalau kau berani buka itu Mas. Di luar Framing. Israel suka-suka kau memang. Berapa tadi? Yohanes 10, Yohanes 10. Di luar Israel katanya. Yohanes 10 ayat. Iya. Di luar Israel, di luar kandang, di luar aule. Iya, itu perumpamaan semua, goblok. Yohanes 10 ayat berapa bang? Yohanes 10 ayat 13 sampai 16. Oh mama. Umat. Iya Supaya lari dari. lengkap itu, supaya lengkap, supaya semua mengerti itu. Dia selalu potong-potong ayat untuk lima. Oke bang. Kamu yang memelintir dalil kitabmu sendiri. Sabar. Ini akan terbukti siapa yang Kau salah. menipu, kau menipu. Saya wasit sini, saya wasit. Tenang, Ya, tenang. nanti. silakan. Marah saya nanti, saya paling benci kayak gini. Ya. Penipu dia itu, penipu dia. Penipu. Yang berapa tadi? 12? Dari 13 saja sampai 16. 13 saja. Di sini tertulis ayat 13-nya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Oh, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Yang ayat ke-15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 16. Bulannya 16. Ada lagi 16, nomor padaku. 16. Ada nggak Israel di situ? Tunggu bang. Dengar dulu semua, kau potong-potong apa, baik. Baca dulu. Sabar. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ku tuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan dengar. Apa yang lucu nih? Panik dia. Penipu. Tadi dibilang Iya, Israel. kau yang penipu. Masih ada lagi domba-dombaku di luar Israel katanya. Dia baca dulu semua, kau jangan lari-lari, kau jangan takut. Nipu. Baca dulu. Nipu nih. Baca saudara, Nipu baca. nih. Baca. Nipu nih. Ayat 16 kurang lagi bang ya. Memang kau itu Ada suka lagi nipu. ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ku tuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mantap. Pertanyaan saya. Bobby, Pertanyaan kau mengerti saya. ayat itu? Sabar dulu Mengerti? semua. Bahwasannya kita ini akan Pertanyaan dituntun gitu. saya. Pertanyaan saya, tunggu dulu. Pertanyaan saya dulu. Dengarkan dulu baik-baik. Cuma kau diam dulu. Dengarkan dulu. Ketika dikatakan Bobby, masih ada kau lagi mengerti ayat itu? masih ada lagi domba di luar kandang ini. Pertanyaan saya, apakah ada Bani Israel di luar Yerusalem pada saat itu? Jawab. Apa kau dengar ayat itu? Bertanya terus. Yohanes, dengar. Yohanes Kau 15 dengar nomor dulu 24. semua. Kau terlalu penat. Yohanes 15 nomor 24. Bobby mengerti Yesus tentang ayat mengaku. itu. Yesus mengaku, aku diutus hanya Bobby, kepada jangan domba. dengar di situ. Aku diutus hanya Bobby, kepada jangan domba dengar. yang Bobby, sesat ngerti dari tentang umat ayat itu, Israel. Abang Ampi, tenang dulu.
waktu masih Kau yang panjang. tenang, Anda masih Suma. Saya yang masih banyak menjelaskan. kesempatan Kau Anda bertanya, untuk kita yang menipu. jelaskan. Dengar dulu, dengar. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat Iya, benar dari umat ayat itu, Israel. Suma, Aku benar diutus- ayat itu. Tetapi aku diutus Yesus hanya berkata kepada bahwa domba. Ada domba di luar bangsa Israel, di luar daripada Nggak kandang. ada dalilnya. Nggak ada domba di luar bangsa Israel. Bukan, Bang, bukan, Saudara bukan. Ampi. Bukan, Bang, maksud dari Bapak ini, aku ngerti maksud pemikiran Bapak ini. Maksud domba-domba di luar tuh ibaratnya kayak orang beragama lain lah, tetap diterima sama Tuhan Yesus. Itu Salah. maksudnya. Kamu jangan terhasut. Tidak Jangan. begini. Yang Itu disebut di luar domba. suku Israel. Dengar dulu. Sabar. Suma, Jangan kau nipu, jangan kau nipu, jangan kau itu nipu, maksud jangan ayat kau menipu. itu, Jangan orang-orang menipu. orang-orang Jangan yang menipu. bukan Yahudi, yang di luar daripada Jangan orang menipu, Yahudi, jangan yang percaya menipu. kepada Yesus itu yang mau diselamatkan Oke. supaya jadi satu Eh, kawanan dengan Dinda, satu Dinda Baby, gembala. Dinda Baby. Cuma Coba buka Wahyu 3 nomor 9. Saya sudah Diam dulu, buktikan. diam dulu. oke? Diam dulu, diam Buktikan dulu. bahwa Diam orang dulu. Kristen itu pengikut Yesus. Sudah selesai. Diam dulu, Ampi. Jangan takut. Waktu kamu masih panjang untuk nipu, tapi jangan takut. Izinkan saya bicara dulu. Saudara Baby, kita dengarkan dulu apa yang dibaca. Sabar ya, pelan-pelan. Kita mau edukasi anak bangsa. Wahyu Baca berapa, Bang? Dinda, 3? baca. Wahyu 3 nomor 9. nomor 9. Nah, kau dengar ini Ampi ya. Lihatlah. Jangan sampai kuku. Santai, jangan kuku apa nih, jangan ngancam. Enggak, nanti nih Saya Ampi marah nanti kupingnya nanti berasap Ampi tuh. Tengok aja, baca. Baca, Pak. Oh. Yang ayat 9, lihatlah beberapa orang di jemaah iblis, yaitu mereka yang menyambut dirinya orang Yahudi, Yang menyebut santai bacanya. oh, santai. Ulang. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyambut dirinya orang Yahudi. Menyebut, bukan menyambut. Menyebut ya, sorry. Ulang. Aduh, Ulang. deg-degan aku serius. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara Ampi, Anda orang Yahudi? Anda jemaat Yahudi? Anda orang Yahudi? Bang, kena mood bang. Nanti makin panjang jenggotnya nanti. Kena mood, pencet, kena mood abang. Abang kena mood. Jemaat iblis dia nih. Islam datang mengasihi dirimu, kamu nggak Itu logika percaya? falasi. Itu namanya logika falasi. Begini, saudaraku. Itu Dengar dalil. dulu. Cuma kenapa kau takut? Saya jelaskan ayat itu buat kau. Silakan. Dengar Suma. Dari tadi dan kami orang Kristen tidak menyebut diri kami sebagai orang Yahudi. Dengar. Tetapi Oke. dengar dulu. Jangan kau potong. Orang Kristen tidak menyebut dirinya sebagai orang Yahudi. Tetapi domba lain itu dibawa masuk menjadi satu kawanan. Jadi domba itu bukan orang Yahudi, tapi dibawa masuk untuk diselamatkan. Gimana ceritanya? Tidak ada orang Kristen menyebutnya orang Yahudi, dia dirinya orang Yahudi. Coba saya ulang lagi ya. Dinda, Yesaya 52 boleh Anda bacakan kepada saya? Itu mau lari lagi kemana? Mau lari ke Enggak, supaya Anda sudah jawab, mengaku ya? bahwa Anda satu kawanan. Anda mengaku sebagai satu kawanan dengan Bani Israel. Nah, kita baca Yesaya 52. Yesus Kita dengarkan membawa Yesaya kawanan 52. itu masuk ke dalam kawanan itu. Iya, oke. Oke, kita buktikan. Dinda Baby bisa baca Yesaya 52. Yesaya 52 tolong dibacakan. Apakah saudara jenggot naga ini bisa satu kawanan dengan orang Yahudi? Sabar bang, sabar. Kita mau mengedukasi anak bangsa, bukan mau menipu anak bangsa. Untuk membuat pendengaran. Dibuka mic-nya, Orang yang dibuka membuat mic-nya Dinda. pendengaran itu suka lari-lari.
Nggak bisa, kita harus berdalil, bosku. Dibuka deh, Itu biar karena mau membuat didengarkan. pembenaran. Itu bukan Enggak bisa. kebenaran, tetapi pembenaran. Tadi Anda bukan bukan jemaat Yahudi. Anda bukan jemaat Yahudi. Iya, saya 52 Itu berapa? satu. Saya tidak menyebut diri saya sebagai orang Yahudi. Oke, Tetapi udah saya diam dulu. diselamatkan oleh Yesus Kristus. Anda Memang mengatakan orang Anda bangsa Yahudi lain masuk yang dalam- di satu kawanan dengan Yahudi kan, Bani Israel kan. Nah, kita baca Yesaya 52 coba. Oke. Itu Yesus Terjagalah. yang bilang sendiri, bukan saya yang bilang. Terjagalah, Baca. Kau bisa terjagalah. cari pembenaran saja, Suma. Hargai kitab Terjagalah, suci mau dibaca. terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaianmu kehormatanmu, hai Yerusalem. Kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gimana? Kau mau masuk ke Yerusalem? Kau mau masuk ke Yerusalem, ke satu kawanan dengan dombanya Yesus? Iya, Ampi. Yakin? Saya yakin karena Yesus yang bilang sendiri, bukan saya yang bilang. Kamu tidak bisa. Tidak bisa orang Kristen masuk ke dalam kota kudus karena orang Kristen itu najis Kau menurut harus Yahudi. bahwa Nggak Yesus boleh. datang itu. Bang, Kalian gini, tidak gini, Bang, bersunat. Gini. Jadi kalau misalnya kan ada adekku nih yang apa nih, yang ibaratnya yang angkatan lah. Jadi dia nih pengen membuat orang tuaku ke Yerusalem. Nggak mungkin nanti diperiksanya titip bapakku. Bapak ada sunat belum? Nggak mungkin gitu kan? Nggak Iya, boleh. iya, iya. Nggak boleh masuk. Nggak boleh. Itu melanggar. Itu Emang dalil. diperiksa bang? Enggak. Kalaupun misalnya tidak diperiksa, tapi kita tahu diri dong. Karena kota kudus itu nggak boleh menurut firman Tuhan, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Itu dalil. Tahu diri dong. Benar. Makanya sebagai yang bukan domba, ngapain ke sana? Kalau bukan domba ngapain? Jadi kalau udah seumuran kayak gini nih, disunat udah kapalan lah judulnya. Nggak agak ngeri ya? daripada Tidak. orang yang dibawamu ini nggak sunat, dia udah kayak pelepah kelapa, dia punya apa itu? Udah kayak aspal, udah berkarat Itu pun. sunat dari mana? Tidak ada perintah dalam Al-Quran tentang sunat. Tolong. Kau jangan perintah. Kenapa? Gimana ayatnya Kenapa dalam kau Al-Quran menangis? disebutkan sunat? Kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Itu dalil tadi, dalil. Dalil. Itu dalil, Di dalam oke? Al-Quran tidak ada sunat. Kau itu Kembali kita penipu. kepada tema. Kembali kepada Di dalam kembali Al-Quran kepada tidak tema. ada sunat. Kenapa kau takut? Tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk sunat. Cuma jangan kau bicara banyak. Coba kau tunjukkan ayatnya tentang sunat di Al-Quran. Oke, kembali kepada tema. Kita face to face. Ayo berbicara tentang sunat. Kembali kepada ayo. tema. Kembali kepada kau tema. kenapa menakut? Di mana Di dalam ayatnya kitab Al-Quran berbicara tentang sunat? Tidak ada cuma. Kalau kau dapat ayatnya, saya lompat sekarang dari atas hubungan rumah. Coba. Aduh. Saya kasih tentangan buat kau semua. Kenapa di saat kamu menemukan dirimu nggak boleh masuk ke kota kudus, kau ngamuk? Kenapa? Saya dipanggil oleh Yesus, dipilih oleh Yesus untuk masuk ke dalam kawanan itu, Bang. Bukan keinginan saya. Oke, Yesus yang oke, bilang, kau masuk oke. ke dalam kawanan ini supaya kau jadi Oke. dombaku, Baik. saya jadi gembalamu. Begitu. Baik. Berarti Jadi kalau Anda kau berbicara merasa tentang sunat, bicara Bang sendiri Suma, dia kalau soalnya. kau berbicara tentang sunat, kau tunjukkan dulu satu ayat dalam Al-Quran berbicara Berarti tentang Anda sunat. merasa ini, Kalau kau berarti dapat, Anda saya lompat Waduh. dari Monas. berarti Anda merasa kalau di dalam diri Anda ada Yesus, gitu. Karena Bukan, Bang. yang disebut Maksud abang yang di bawah ini dia meminta data abang. Ada nggak abang di Muslim ini disuruh sunat? Itu maksud abang nih. Oke, Ada baik. nggak dapat di ayatnya? Itu Baik, yang diminta baik, ya, baik, makanya baik. dia mete-mete aja kan. Iya. Baik. Di dalam Islam ada dua hukum, ada dua sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadits, As-Sunnah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran millah Ibrahim. Millah dalam tradisi Yahudi itu adalah berit millah. Berit millah dalam Abang kena mood, dia kena mood. dalam tradisi Yahudi, biarkan aja dulu, dia nggak mau berhenti bicara soalnya.
Nggak mau berhenti bicara dia. Berit milah, perjanjian sunat, itu diajarkan kemudian di tradisi Yudaism. Sedangkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 1, 2, 3, ikutilah ajaran milah Abraham. Apa milah Abraham? Itu sunat. Oh, berarti memang nggak ada di Al-Quran, Bang, tapi ngikuti dari sejarah yang apa yang maksud Abang nih? Terus Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk bersunat. Abraham mengajarkan keturunannya bersunat. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk bersunat. Jadi perintah yang datang kepada Bani Israel melalui Abraham, perintah yang datang kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad. Perjanjian di dalam kitab Kejadian nomor 76, nomor 7 dan seterusnya sampai 23 sampai 26, Tuhan mengatakan begini, inilah perjanjian kekalku kepadamu wahai Abraham, wahai Ismail, wahai Ishak, kepada anak-anak kalian, keturunan kalian secara turun-temurun, bahwa setiap laki-laki di antara kalian dari keturunanmu wajib hukumnya bersunat. Ismail keturunan Nabi Abraham, Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Secara turun-temurun, dua bangsa di bumi ini itu secara turun-temurun bersunat. Yang pertama adalah Bani Israel, yang kedua adalah Bani Ismail. Dua saudara ini secara turun-temurun bersunat sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka punya perjanjian kekal dari Tuhan mereka. Jadi tanda perjanjian dengan Abraham adalah menafsirkan bicara ajaran dalam kitab suci orang Yahudi itu perintah, itu bukan ajaran. Itu perintah untuk dilaksanakan, itu bukan ajaran. Jadi kau bicara mila itu kau penipu. Mila itu kan ajaran, sedangkan sunat dalam Alkitab itu perintah untuk melakukan. Begitu. Kalau mila, kalau bicara tentang kitan baru itu. Kalau orang Yahudi, kalau orang Yahudi mila itu apa? Kalau orang Yahudi mila itu apa? Kalau orang Yahudi mila itu apa? Mila itu ajaran, bukan kitan. Oke. Ajaran Mari itu kita lihat berbicara ya. tentang ajaran-ajaran para nabi. Tetapi kalau sunat itu perintah. Itu perintah Allah kepada Abraham untuk sunat. Oke. Kalau kau Kalau berbicara mila mila, Abraham itu apa? itu ajaran atau agama. Agama. Nah, Di mana- agama Abraham itu, Di mana ajaran kitan? Abraham salah satunya apa? Dalam Al-Quran kitan mana kitan? Tunggu, aku kasih kamu data. Katanya kalau di Alkitab itu dipotong kulit Oke, katanya. sabar. Oh, jangan penipu semua. Oke, kita nggak ada sebenarnya kita nggak lagi sedang membahas tentang sunat ya, tapi nggak apa-apa. Kau yang bawa sunat tadi, makanya kau penipu. Tidak bang, kan di situ dikatakan di Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Kami bersunat. Sunat itu perjanjian lama, sedangkan perjanjian Nah, baru itu lari kemana-mana. Coba. Perjanjian baru itu menyuruh untuk dibaptis. Dengar dulu. Tadi di Yesaya 52 Bicara nomor 1. sunat, berarti kau harus tunjukkan juga dalam Al-Quran di mana sunat. Dengar dulu. Kata kitan. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu. Di Yesaya 52 tadi nomor 1, di situ dikatakan, berterjaga-jagalah Yerusalem, kota Sion, jangan lagi ada padamu orang yang najis, orang yang tidak bersunat masuk ke dalammu. Nah, kami umat Islam bersunat, boleh masuk ke Yerusalem. Kamu nggak boleh. Tadi kamu mengatakan bahwasanya kamu mau satu kawanan dengan Bani Israel kan? Tapi faktanya kamu tidak bersunat, berarti kau tidak boleh satu kawanan dengan mereka. Bagaimana satu kawanan kalau kau tidak bersunat? Nah, berarti yang satu kawanan dengan Bani Israel ya kami umat Islam. Berarti kalau abang yang orang Islam ini boleh ke Yerusalem? Boleh, makanya Masjidil Aqsa kan nggak ada di sana Masjidil Aqsa. Al-Quran tidak ada kata sunat. Kenapa jadi Al-Quran? Kenapa jadi Al-Quran yang jadikan sandaran?
Yesaya 52 tadi, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Kata sunat di situ dalam bahasa aslinya apa, Bang? Kata sunat dalam bahasa aslinya apa, Bang? Kenapa lari ke bahasa aslinya? Itu tidak bisa menipu saya, Suma. Saya sudah tahu. Kenapa bisa? Kenapa bisa lari ke sana? Apa maksudmu? Kata aslinya dalam Yesaya itu sunat itu apa? Ya enggak, apa emangnya? Apa bahasa aslinya sunat di situ? Di situ berbicara tentang apa? Coba, kau buka dulu. Ya, cuman bertanya doang. Bertanya doang, nggak paham dia. Cuman bertanya doang. Penipu, makanya saya tanya kau karena Lo kok jadi saya penipu? dalam Al-Quran. Itu tidak Ketika berbicara mengenai dengar. Ketika kita berbicara tentang apa yang Anda sebutkan tadi, jangan kau cocok. kacau ini orang. Cocok memang kau jadi orang Kristen. Cocok Memang sekali. kau juga cocok jadi orang Islam karena kau itu tukang menipu. Apa yang saya tipu? Nabi Muhammad berkata harus bisa menipu dalam 3 hal kan? Satu apa? Nipu satu. Oke. Satu apa? Menipu dalam 3 hal. Iya, satu apa? Satu yang menipu. Apa? Tapi Tiga kalau hal, di yaitu Kristen boleh menipu dalam segala hal. Dari mana Mau kau? dalil? Kau itu yang penipu itu. Mau dalilnya? Kalau ya katakannya, kalau tidak Enggak, katakan aku tanya dulu. Kau mau dalilnya? Kalau di Kristen itu boleh menipu dalam segala hal. Begitu Suma, saya sudah buktikan bahwa orang Kristen. Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus Kristus kau beritakan dengan cara propasis atau jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Kamu ngerti bahasa apa arti propasis? Dalam bahasa Yunani, propasis itu mengelabui, berpura-pura, palsu. Paham? Roma 5 nomor 20. Coba gini, Di Bang. mana dusta semakin melimpah, di mana dusta semakin melimpah, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Ngaco. Emang apa? Memang betul yang dibilangnya, Bang? Apa betul yang dibilangnya tuh? Ibaratnya dibilangnya di dalam agama Muslim kalian ada 3. Apa tadi sebenarnya? Apa? Ada 3 apa? Memang ada? Bukan berbohong. Artinya, yang pertama, menyenangkan hati istri. Contoh ya. Ketika istri memasak makanan asin, terus kita bilang, ih enak sekali masakannya. Dalam segala hal. Tapi boleh kita mengatakan, waduh, enak sekali masakanmu sayang. Padahal itu boleh. Rasa air got. Selain itu nggak boleh. Kedua, orang yang berseteru. Misalnya ada orang berseteru, saudara ingin saling bunuh nih. Saudara, kita boleh mengatakan saudaramu sebenarnya selalu menceritakan kebaikan-kebaikanmu dan dia ingin sekali kemudian berdamai samamu. Padahal enggak. Lalu kita datang lagi kepada saudaranya yang satu. Sebenarnya saudaramu itu selalu rindu samamu loh, pingin kali. Masa bang? Akhirnya kita pertemukan, damai mereka. Itu boleh di Islam. Yang ketiga adalah siasat dalam perang. Dalam perang boleh orang mengatur siasat. Apa siasat itu? Yang berpura-pura mengelabui musuh. Itu boleh. Dalam 3 hal ini di Islam boleh. Dan semua orang melakukan itu. Kalau itu seperti yang dibaikkan. Kalau seperti abang bilang 3-3-nya itu nggak di dalam Islam pun, di dunia nyata pun kayak gitu orang pasti ngelakukan. Ya nggak sih? Itulah yang dimaksud. Iya, betul. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud 3 hal itu. Aku besok kalau misalnya. Tapi kalau gimana? Tapi kalau di dalam ajaran Paulus boleh menjadi semua dalam semua. 1 Korintus 9.
kayak benci kali kok sama si Paulus. Kayak mana bentuk si Paulus? Ajaran 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 21. Paulus itu bisa menjadi apa saja. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Jawa ngaku Jawa, kepada orang Bugis dia ngaku Bugis. Itulah Paulus. Itu dalilnya tuh. Dalilnya seperti itu. Mau kayak mana? Cuman kalian yang tidak mendalami isi Bible, kami yang mendalami gitu. Tapi lebih baik aku jelas-jelas bang. Aku ibaratnya dalam arti kata ini banyak yang ngomong asyhadu. Aku ibaratnya nggak memihak ke kiri ke kanan. Aku di tengah aja dulu nih. Ibaratnya yang mana yang betul lah, yang mana yang betul disampaikan. Itu aja. Kayak mana sama bang, cocok kan? Iya, saya berbicara pasti pakai dalil. Kalau ada hal yang saya utarakan pasti dalil. Tapi kayak rada-rada takut kebongkar abang waktu dia ngomong tadi itu. Kuperhatikan kayak abang pleset-pleset kan, misalnya dia kayak mau menggali abang kan, jadi abang plesetkan ke pertanyaan lain. Oh enggak, karena kita tidak sedang fokus ke situ. Dia larinya ke sunat. Kapan kita bahas sunat malam ini? Dia cuma mengatakan bahwa kami orang di luar Yahudi akan digabungkan satu kawanan dengan orang Israel. Ku kasihlah data Yesaya 52 tadi nomor 1 bahwa orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke sana. Jadi bagaimana mungkin satu kawanan dengan Bani Israel? Oleh ku kasih data. Dia ngumpat, lari bertanya tentang sunat. Kita tidak sedang bahas sunat. Tapi aku dari kepikiran kayak gini loh bang. Abang nggak merasa dirugikan abang? Kenapa bisa rugi? Kenapa bilangnya? Kenapa? Abang berapologet kayak gini, abang ibaratnya mengasih yang benar lah, ibaratnya yang Kristen nih, inilah ajaranmu yang benar, kan gitu. Bang Edis pun mengasih tahu inilah jalan yang benar, sebenarnya agama yang benar. Jadi kalau kepikiran sama aku bang, kalian berdua ini ibaratnya untung di Bang Edis. Kenapa aku bilang untung di dia? Bukan aku membela dia Kristen, bukan. Ibaratnya kalian punya 2 kolam. Ini logikanya ya, kalian punya 2 kolam. Di Indonesia ini kan mayoritas Muslim, jadi lebih banyaklah kolammu, kan gitu. Jadi judulnya kalian saling ibaratnya menjalalah. Kau jalalah kolam si Bang Edis nih, dapat ikan, kan gitu. Kau angkat, jadi Bang Edis nih di jalannya pula ikanmu. Dapat, tapi nggak sepenuhnya dapat yang di kolammu. Pasti ada sisa-sisa agak-agak berapa puluh butir kan gitu. Sama kayak Bang Edis. Jadi ibaratkan ikan yang beberapa puluh butir itu orang yang paling kuat agama yang nggak dapat lah ikan itu. Ibaratnya gitu. Abang nggak rugi ya bang? Rugi itu. Betul nggak sih? Tapi saranku yang sebetulnya bang. Tadi putus-putus. Bisa. Putus-putus. Tapi saranku yang sebetul-betulnya ya bang ya. Abang kan punya kolam nih, banyak ikannya abang. Abang bikin tembok setinggi-tinggi mungkin, sebagus-bagus mungkin, sekokoh-kokoh mungkin. Bulldozer pun nggak mau bisa merobohkan pagar abang tuh. Jadi abang bikinlah pintu kecil untuk memasukkan orang. Di situ baru poinnya dapat abang. Tapi kalau kayak gini cara abang nggak ada pagar, ibaratnya abang punya kolam, tapi pagar abang terbuka aja sama kayak Bang Edis terbuka aja. Tinggal orang maling aja gitu ibaratnya. Paham kan? Itu nih judulnya kalian ini. Betul nggak sih? Soalnya di Indonesia ini mayoritas Muslim. Makanya, makanya kalau saya ya ini bukan masalah mayoritas minoritas, bukan. Ini masalah kebenaran. Betul. Ini masalah kebenaran yang rugi kita dia sampaikan abang. itu kebenaran. Kalau menurutku ya, ini aku menurutku rugi dia abang ya. Kenapa? Ya nggak sih? Kenapa rugi? Saya kan menyampaikan kebenaran saya. Sama itu pun di sebelah pun yang gitu juga, menyampaikan kebenaran. Menurut dia, tapi kan bisa diuji. Sekarang saya bisa baca Bible, dia nggak bisa baca Quran. Standarisasi orang memahami Islam, untuk mengerti Islam, untuk paham Islam, ya harus melalui pintu. Apa pintu yang harus dilalui orang supaya dia bisa paham Al-Quran? Semua nih, Islam, Kristen, atau apapun agamanya, yang namanya manusia ketika ingin paham Islam, kuncinya harus dipegang dulu, yaitu yang pertama bisa baca Al-Quran.
Edis bisa baca Quran nggak? Nggak bisa. Bagaimana bisa paham Islam? Nggak bisa paham Islam Edis itu karena nggak bisa baca Quran. Syarat untuk memahami keislaman itu pertama dia harus baca Quran. Makanya umat Islam itu disiplin ilmu yang paling pertama yang harus dikuasai memahami Islam itu harus ikra, baca. Diperintahkan baca dulu. Setelah baca baru memahami disiplin ilmu yang lain. Kurang lebih ada 17 disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang untuk memahami Al-Quran secara mutlak, absolut. Edis membacanya pun tidak. Bukannya gimana ya? Aku menurutku kalau kami yang baru-baru nih, ibaratnya orang mualaf lah seperti Bang Deddy Kobuzer yang apa tuh kayak siapa yang mualaf lah pokoknya. Agak susah loh Bang membaca agama Bang tuh susah. Kenapa aku bilang susah ya? Membaca Arab belum artiannya lagi. Belum apanya lagi ya? Pokok susah lah, banyak tuh yang harus dihafal di kepala gitu. Betul gak sih? Memang susah. Betul. Susah kan? Makanya susah tuh. Susah banget. Makanya aku bilang siapa yang mengatakan Edis itu bisa tentang Islam? Nggak ada. Islam itu cuma Edis itu cuma lawak-lawak. Membaca Al-Quran saja Edis nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan dia bisa Islam? Cuman tahu sedikit baca terjemahan doang. Sementara Islam itu harus tahu nahwu saraf, balaga, kemudian i'rab, nasak mansuk dan seterusnya, tafsir. Harus bisa mengerti itu semua baru bisa mengambil sebuah kesimpulan di dalam pemahaman tentang Islam. Dia membaca aja tidak. Tetapi kalau hanya modal koar-koar kepada Islam awam, dia menjelaskan tentang ayat, terjemahan, hebat, dia hebat memang. Tapi kalau orang paham Islam, paham Al-Quran, nol. Dia nol, nggak ada. Dia anak TK pun lebih pintar daripada dia. Cuman dia bisa silat lidah, itu doang. Di situ. Coba suruh baca Quran, nggak bisa dia baca Quran, nggak bisa. Bagaimana bisa paham? Jago silat lidah lah dia ya. Ibarat Edis itu anak TK yang membaca buku kedokteran, baru baca buku sampulnya, baru sampul bukunya, habis itu dia buka praktek. Jadi yang percaya dia adalah pasien sinting semua. Oh, ibaratnya ODGJ belajar gitu maksudmu? Itulah Edis. Itulah Edis. Gimana ya? Aku pusing aku ngeliat apologet nih. Gimana kok bisa kayak gini terjadi apologet ini? Kami hadir itu karena mereka hadir Islam ribut, itu hadir. lebih baik tenang-tenang aja. Ini nggak masalah Islam apologet. Ya, gara-gara mereka lah kami hadir. Kalau mereka nggak ada, kami pun tak ada. Dia pun ngomong kalau nggak ada kalian, mereka pun nggak ada bisa. juga. Nggak bisa, nggak bisa. Memang Memang sebenarnya kalian ini aku pun pusing aku Bang. Apa salah damai-damai tentram nanti kena bom susah awak yang susah. mereka yang memulai. Ini Bang, ada kawanku pendeta Bang. Ada kawanku pendeta nih. Lagi sekolah pendeta dia. Kau tadi kemarin nantang dia kan? Nih. Ngomong kau? Masker. Oh masker, nggak ada masker. Pakai bajumu tuh. Kayak ISIS kau bikin ISIS. Langsung ya, Cek. Ini orangnya. Pengecut Bang. Awak aja diceramahinya sama dia. Sekolah pendeta. Ini orangnya nggak berani kan ngomong. Soalnya gini Bang, aku di kedai Bang. Kan kami ada kedai ini, satu kedai tua, satu kedai biasa kan. Jadi karena awak viral lah kan. Jadi ada yang sok pintar, ada yang sok sok oke. Coba kau naik dulu ke atas nih, kau rasakan sensasi deg-degannya. Jangan cuma ngomong aja. Iya Bang. Woi, bro. Bentar bang. Oh, takut dia nanti nampak mukanya Bang. Ku buka baju untukmu. Gimana? Buka baju tuh. Awas itu kawan Bang Suruh pakai helm. Berani kau? Enggak, aku kalau ada pertanyaan dia aku sampaikan ke kau itu aja. Oh, ya, Kau udah kau berani belakang kau. Iya. Gak boleh kau gitu. Apa kata Bang? Aku kasih nanti pertanyaan dari belakang. Aku yang ngomong. Aku lah yang ketangkap nanti sama orang.
Otak nggak ada nih kadang nih. Pertanyaan diskusi. Diskusi kau ngomong langsung. Ya apa? Gila kau. Itulah. Ada dua di sini Iya, datang, Bang. iya. Gimana? Iya, nanti kalau udah siap baru kita diskusi. 3 orang kita sini mualaf, ketiga-tiga dibikin nanti, awas kalian gue. Kalau lebih baik ngomong kalian. Kau mau ngomong enggak? Ngomong enggak? Assalamualaikum guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah guru kami. Semoga sehat selalu, lancar dalam menjelaskan sesuatu. Semoga mereka tertarik guru kami. Kami selalu mendoakan guru kami Bang Juma sehat selalu, terus untuk membentengi umat Islam dari pemutratan. Itu aja guru kami. Sehat selalu. Makasih Ya, Bang, kami makasih. turun. Siap. Siap. Assalamualaikum guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Yudas. Yudas Itu baby Makabi. suruh temennya pakai helm aja biar gak ketahuan debat sama Bang Zumanya. Oke Bang, turun ya Bang. Siap, siap. Hercules. Tolong yang muslim tahan diri dulu ya. Halo saudara Hercules, semangat malam. Malam Bang Juma. Maaf Bang Malam Juma, juga. kepencet ini, saya muslim, maaf. Baik Bang, baik. Makasih. Saudara-saudara non muslim, silakan naik bantu saudara baby karena dia udah mulai ketakutan ini. Udah mulai lari dia. Karena saya takut, Bang. Takut sama maminya maksudku. Iya sih. Nah, makanya. Sakit lawan nanti. Anak mami dia ini, teman-teman. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Ada itu yang semalam itu yang dari Medan juga. Assalamualaikum Ustaz. Oh mama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nanya satu hal nggak Ustaz? Satu Apa aja. pula ini? Dari kemarin Puang nggak nyambung juga otaknya. Silakan saudara non muslim. Halo, Ajukan permintaan. Halo, ada suara nggak? ada Katolik Protestan. Ini ada Halo? suara nggak? Nggak ada. Halo, ada suara nggak di sini? Ada suara? Katolik Protestan bang. Nggak ada suara. Katolik atau Protestan ini? Halo. Halo abang. Halo, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bang, Halo saudara, semangat malam. Halo. 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 Tes. Bang. Ya. Mau ngomong bentar. Dibilang kawanku ini ibaratnya ada waktunya nanti dia ngomong samamu. Jangan sekarang. Dia lagi posisi lagi. Oh iya, baik. Nanti kena ketawain lagi samamu. Kan gitu. Aku susah aku. Jadi harus baik-baik betul-betul kalau naik ke atas nih. Jangan agak-agak yang gini-gini dah. Semalam itu. Kalau yang kayak gini udahlah. Rusak kita. Kan gitu. Memang Iya juga itu sih. itulah kawanku yang membilang sama aku. Ibaratnya kalau nggak ada data kau katanya, nggak usah naik katanya. Nah, Ya, dia itu mau memang ngomong sama begitu. aku. Nantilah, lanjutkan dulu bang. Oke. Nanti pas dia lagi banyak data baru naik. Halo, selamat malam. Halo. Ini keturunan Nabi Sheikh semua ini ya.
Buka kameranya bang, kalau mau diskusi silakan bang. Juma kamu nih keturunan Nabi seks ya, Juma. Nabi seks maksudnya apa itu? Nabi yang biasa terima ayat hanya untuk kebutuhan seksualnya. Maksudnya? Begitu pingin istri orang turun wahyu untuk ngentot, kan begitu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Anak yang Sampai tahu segitunya. nikah itu kan memang bagaimana kamu ikuti teladan Nabi kamu yang model kayak gitu, Juma. Kamu keluar, kamu tidak tahu malu, Juma. Sekarang kalau Anda berbicara seperti itu, siapa kitab suci yang kemudian dibuat seperti kitab suci khusus gay? Kamu Itu dulu. jangan ngomong ke situ, Juma. Kamu itu Siapa otak itu rumah kamu taruh di ibadah? pantat lubang kamu, Juma, weh. Ya. Rumah ibadah mana Juma, yang biasa kamu taruh dinikahkan otak laki kau sama di pantat. laki? Jangan menghina begitu, bos. Jangan kau menghujat Menghinanya seperti lebih itu. daripada kau menghina orang itu lebih. Makanya malam saya naik ini mau menghina. Loh, saya menghina apa? Kamu bersembalin bersemuanya di balik itu masker tak ibau itu. Saya menghina apa? Saya menghina apa? Saya bicara Ribuan pakai itu. dalil gitu. Cuma goblok kau, Juma. Kau kenapa? Kau kenapa? bos? Kau kenapa? Tiap malam teriak-teriak kayak goblok. Ya. Kalau kamu tidak mau berdiskusi, jangan ke sini. Ini cuma koman untuk diskusi lintas agama. Kamu itu supaya dia mau istri orang langsung turun wahyu untuk ngentot. Tahu nggak? Bisa buktikan dalilnya. Kau buka aja Al-Hasad 37. Apa bunyinya di situ? Karena begini, Bung. Dulu jangan itu kau panggil saya Bung. Jangan kau panggil saya Bung. Panggil aja namaku. Kau tunjukkan ayatnya yang kau sebut tadi. panggil Bacakan. kamu setan. Boleh. Nah, Boleh. ya, Sekarang setan. kau tunjukkan ayatnya tadi yang kau sebut tadi itu. Al-Hasad 37. Apa bunyinya di situ? Loh, masa kamu nggak tahu? Kenapa kamu Lah, kalau kamu kamu yang nggak tahu menuduh. ayatnya, kamu jangan Kau yang menuduh. jangkut. Ya. Kamu menuduh. Kau yang menuduh. Aku- Silakan kau dalilkan. Santai. Saya sangat santai. Ya, karena orang mau menghujat Nabi saya itu tidak ada celah, sehingga untuk menghujat dia harus mereka harus ngarang-ngarang cerita gitu. Kalau tuduhan itu benar terhadap Nabiku Nabi Muhammad, maka ajarannya tidak akan sampai 1400 tahun bertahan. Bahkan dia untuk hidup di tengah-tengah bangsa yang beringas saja itu tidak mungkin bisa. Nabiku Muhammad itu adalah penyempurna akhlak manusia. Beliaulah manusia yang paling sempurna akhlaknya di atas muka bumi ini. Jadi kalau orang Kristen seperti tadi yang oknum, itu hanya mendengarkan orang-orang yang membenci Nabi kami dari sesuatu yang tidak ada sumbernya. Gitu. Nabikulah yang mengajarkan akhlak itu. Makanya orang-orang pada saat beliau meninggal, orang sejazirah Arab tidak mau mayatnya dikuburkan. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad. Belum ada orang di atas muka bumi ini meninggal secinta-cintanya orang tua kepada anaknya. Belum ada orang tua yang mau anaknya mayatnya tinggal di rumahnya. Nabi Muhammad sejazirah Arab tidak ada yang mau mayatnya ditinggalkan oleh mayat. Padahal sudah tak ada roh. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad, nanti hari ketiga baru dikuburkan mayatnya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, saking cintanya. Datang orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca Quran, hanya bisa menghujat dan menista beliau. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke, silakan.